Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah matan Jazari bab makhorijul huruf. Babu makhorijul huruf. Makhorijul hurufi sab'ata ashar ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Fal aliful jawfa wa ukhtaha wahi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Thumma li aqsal halki hamzun ha'u. Thumma li wasfihi fa'ainun ha'u. Adnahu ghainun kha'uha wal qafu. Aqsal lisani fawqu thummal kafu. Asfalu wal wasfu fajimu shinu ya. Wadadu min hafatihi idhwaliya. Labrasa min aisaro au yumnaha. Wallamu adnaha limuntahaha. Wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu. Warra yudanihi li dhuhrin adkhalu. Watta'u waddalu wata min huwa min ulyas sanaya wasyafiru mustakin. Min huwa min fawqis sanaya sufla. Wadha'u wadhalu wathalil ulya. Min tarafayhima wa min badanis syafah. Falfa ma'adrafis sanayal musyrifah. Lisyafatainil wawu ba'um mimu. Wa gunnatun makhrajuhal khaysumu. Alhamdulillah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, bismillah, suara saya sudah jelas? Jelas, Ustadz. Bagus, Ustaz. Ustaz. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd.
Alhamdulillah Allah telah kumpulkan kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah lindungi kita dalam setiap langkah kebaikan kita. Terutama Allah beri semangat kita dan istiqomah kita untuk terus belajar, untuk belajar ilmu, dan terutama ilmu mempelajari Al-Quran dan istiqomah terus membaca Al-Quran. Baik, pertama-tama Anda mohon maaf kepada teman-teman semua karena ada sedikit keterlambatan yang terjadi barusan, karena qadarullah barusan masih menerima setoran anak-anak. Insya Allah setelah sekian tadi sudah selesai, insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran kita yang dimana kita sudah sampai kemarin membahas tahsin Quran dan apa urgensinya. Maka dari itu insya Allah kita akan memulai pelajaran kita, melanjutkan pelajaran kita hari ini tentang makharijul huruf. Baik, kita buka pelajaran kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung sumber PPT, teman-teman juga bisa boleh dibuka PPT yang sudah dikirim di grup. Oke, bismillah. Sebagaimana yang telah saya katakan kemarin, bahwa setelah kita mengetahui apa itu tahsin, apa itu tahapan-tahapannya, dan kemarin kita sudah mengetahui tahapannya, maka yang pertama, tahapan yang harus kita ketahui ketika kita memulai belajar Al-Quran adalah mengetahui makharijul huruf. Karena beberapa tahun saya terjun sebagai pengajar Al-Quran, itu saya menemukan sekali lagi banyak sekali ragam-ragam bacaan, ya, orang-orang yang saya temui yang setoran ke saya, terutama ada yang lancar, ada yang tidak lancar, bahkan ada yang tidak terbata-bata, bahkan ada yang tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, setelah saya teliti dan saya pelajari kenapa ada yang lancar, kenapa ada yang tidak lancar, kenapa ini masih banyak yang salah, dan kenapa terbata-bata, ternyata kesalahan terbesarnya adalah orang tersebut tidak mengetahui betul huruf yang ia baca. Sehingga itulah yang menjadi sebab seseorang itu terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Maka dengan mengawali mempelajari makharijul huruf, insya Allah kita akan mengenal kembali huruf-huruf Al-Quran tersebut. Mulai dari cara bacanya, bagaimana bacanya, dan seperti apa huruf tersebut keluarnya. Insya Allah. Nah, dengan mengenal ini, insya Allah kita akan mudah dan lancar membaca Al-Quran. Karena kita tahu, kita tidak bingung lagi ketika membaca ayat yang panjang, misalnya di tengah surat Al-Isra, misalnya kan gitu kan. Kita mungkin yang masih terbata-bata, masih agak deg-degan atau gimana karena khawatir. Itu terjadi karena kebanyakan kita itu belum di antara lainnya itu belum mengetahui hukum tajwid panjang pendeknya misalnya, tapi kesalahan terbesarnya ternyata ada belum benar melafalkan makharijul hurufnya. Baik, kita percepat saja. Nah, ini bentar. Oke, makharijul huruf maknanya dan macam-macam makharijul huruf. Makharijul huruf bermakna tempat keluarnya huruf, di mana ketika kita membaca Al-Quran, setiap huruf-huruf yang dibaca memiliki tempat-tempat keluarnya tersendiri. Oke, maka seseorang membaca Al-Quran namun tidak tepat dalam mengeluarkan hurufnya, akan terjadi kesalahan atau lahan yang sebagaimana kita telah pelajari kemarin. Di antaranya ketika kita salah membaca huruf, itu terjadi adalah lahan yang jali. Lahan jali itu lahan apa? Yang besar. Itu adalah lahan jali. Di situ PPT Anda berjalan atau tidak? Kalau saya ini berjalan atau tidak, bergerak atau tidak kira-kira? Enggak ya? Enggak, Kak. Enggak ya? Oke, sebentar. Mana ya? Oke, bismillah. Tapi tidak bisa di full layar. Oke, kalau di Zoom kelihatan. Di sini sudah di full layar kan, tapi tidak bisa full layar.
Oke, it's okay, mungkin nggak apa-apa. Mungkin bisa dibaca. Oke, tadi ya kesalahan yang besar. Seperti contoh ini saya contohkan. Di sini ada kata Alhamdulillahirabbil alamin. Bacaan yang benar adalah bacaan yang sebelah sini, sebelah kiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelafalan huruf H itu berbeda antara H kecil dengan H besar. Nah, makharijul huruf itu mempelajari itu. Jadi kita mengetahui bagaimana dan di mana tempat H itu keluar dan di mana H itu keluar. Kemudian juga di antaranya itu di sini yang kedua ada wa amtarna alaihim matara, atau yang bacaannya salah itu wa amtarna alaihim matara, yang toknya dibaca panjang. Itu kalau matara itu hujan, kalau matoro itu artinya bandara. Nah, ini kesalahan yang bisa terjadi ketika kita, kalau di atas kesalahan terjadi ketika kita melafalkan salah membaca makhrajul huruf, yang bawah ini salah ketika memanjangkan. Oke, baik. Selanjutnya itu Imam Ibnu Jazari berkata bahwa makhrajul huruf itu dibagi menjadi 5 bagian utama dan dengan 17 cara penyebutan. Kata Imam Ibnu Jazari berkata, makharijul hurufi 17. Makharijul huruf itu ada 17. Alladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Sebagaimana ulama-ulama sepakat bahwa makharijul huruf itu ada 17. Yang pertama itu ada al-halqu. Al-halqu itu tenggorokan. Nah, nanti insya Allah kita akan belajar tentang apa saja huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Oke, yang kedua ada al-lisan atau lidah. Nah, jadi ada juga huruf-huruf yang keluar dari lidah. Bahkan huruf yang keluar dari lidah itu huruf yang paling banyak keluar dari lidah. Baik, yang selanjutnya ada al-jauf atau rongga mulut. Rongga mulut berarti antara rongga tenggorokan dengan bibir, tertutupnya bibir. Nah, di situ adalah rongga mulut. Kalau di sini kalau di Zoom itu nomor 3. Saya udah nomorin nomor 3. Itu al-jauf atau rongga mulut. Selanjutnya ada asyafatain, bibir. Jadi ada huruf-huruf yang keluar dari bibir. Dan yang terakhir, yang kelima adalah khaysyum atau huruf-huruf yang keluar dari rongga hidung. Ya, di sini di rongga hidung kita ada huruf yang keluar juga ternyata. Baik, itu ya. Tadi ada berapa? 5 bagian. Ada 5 bagian di dalam sini, di dalam anggota tubuh kita. Itu ada 5 bagian dan 17 penyebutan. Baik, diingat ya. Ada 5 bagian. Yang pertama al-halqu yang artinya tenggorokan, al-lisan yang artinya lidah, al-jauf yang artinya rongga mulut, asyafatain 2 bibir, dan al-khaysyum rongga hidung. Baik, nanti dibaca lagi. Oke, kita langsung saja kepada yang pertama, al-halqu. Oke, sebagaimana tadi saya katakan bahwa al-halqu ini adalah huruf yang keluar dari tenggorokan. Nah, tenggorokannya dari ujung tenggorokan di bawah sini sampai ke, kalau di bawah itu namanya pangkal ya. Pangkal tenggorokan sampai ke ujung tenggorokan bagian atas. Nah, itu adalah tenggorokan atau makhrajul huruf al-halqu. Jadi mana? Di pangkal paling bawah sini sampai di ujung tenggorokan paling atas itu namanya makharijul huruf al-halqu. Dan al-halqu itu terjadi atau terbagi menjadi 3 bagian. Ada aqsal halqi atau pangkal tenggorokan. Kemudian yang keduanya, pangkal tenggorokan itu di bawah. Kalau kita gambarkan berarti tenggorokan kita itu dibagi 3. Yang pertama pangkal tenggorokan, yang kedua tengah tenggorokan, dan yang ketiga ujung tenggorokan. Gimana? Pangkal tenggorokan, pertengahan tenggorokan, dan ujung tenggorokan. Keluar hurufnya berapa? Keluar huruf di al-halqu ini ada 6 huruf. Oke, jadi di al-halqu ada 6 huruf yang keluar. Dan karena tadi terbagi menjadi 3, pangkal tenggorokan, pertengahan tenggorokan, dan ujung tenggorokan, maka
per bagiannya itu ada 2 huruf yang keluar. Baik, yang pertama ini yang digambar ada aqsal halqi atau ujung tenggorokan. Oke, ujung tenggorokan itu ada 2 huruf. Oke, ingat-ingat yang pertama ada hamzah, a, hamzah, yang a, itu keluarnya dari bawah. Coba kita coba sama-sama a. Oke. Oke, betul. Kalau kita katakan alif itu a itu keluar dari pangkal tenggorokan, dari bawah ini. Betul. Jika kita menyebutkan alif, maka atau kita ketika membaca Al-Quran bertemu dengan huruf alif, maka tidak boleh di ruangan manapun kecuali kita baca di sini. Oke, betul. Nah, di situ ada hamzah ya, hamzah. Yang kedua ada ha. Coba. Ha. Jadi ada 2 huruf di ujung di pangkal tenggorokan. Hamzah sama ha. Oke, betul. Kalau kita melihat di sini di PowerPoint saya sudah gambarkan. Oke, di situ ada keterangan bahwa yang pertama ketika hamzahnya sukun, dikelop di situ di tenggorokan kita kan ada ruangan seperti itu, ketika hamzahnya sukun maka ruangan tempat tenggorokan kita itu merapat. Contoh ayatnya atau contoh kalimatnya di sini ada kata ya murukum. Ya. Nah, di situ tenggorokan kita itu yang tadinya terbuka ya gitu. Ya. Nah, ya murukum. Coba di situ kelihatan? Terlihat ya? Kalau tidak terlihat, Kecil. Kecil banget ya. Insyaallah. Matanya udah seliwer. Oke, baik. Mungkin saya bisa keluar dulu sebentarnya. Bisa di Zoom. Bisa di Zoom sebenarnya, Ustaz. Gimana? Bisa di Zoom. Bisa di Zoom ya, sebentar. Gini. Gini terlihat? Atau kurang zoom? Gini ya. Iya, itu boleh. Maklum, udah faktor U. Ya, nggak apa-apa. Baik, Bunda. Baik, ketika alif itu sukun, la haula wala quwata illa billah. Ketika alif itu hamzah itu sukun, maka pita suara kita berbentuk yang pertama ini itu 2 pita suara kita merapat. Ya murukum, contohnya di sini. Ya murukum, coba. Ya murukum. Oke. Ya, nah murukum. kita pasti pita suara kita merapat. Nah, itu keluar pangkal tenggorokan ini 2 huruf. Yang pertama a atau hamzah dengan ha besar. Ha, coba. Ha. Tapi jangan dibesar-besarkan kayak tidak bisa. Karena pasti ketika kita mengeluarkannya di pangkal itu dengan bacaan yang itu sudah pasti keluar besar. Makanya salah ketika misalnya alhamdulillahirabbil alamin, tapi kita baca contohnya alhamdu saat kita ngomong. Misalnya ustadz kita ngebenerin, kecilkan, pakai hak kecil bukan hak besar. Alhamdu, itu tetap salah karena hak dengan hak itu berbeda tempat, gitu ya. Jadi hak itu bukan hak kecil, itu bukan hak besar dikecilin, tapi nanti beda tempat. Oke, ya murukum, coba. Ya murukum. Oke, yang kedua ada jita. Dan huruf alif ini kalau kita ibaratkan mobil itu ya, kalau ada alif sukun itu kita harus ngeremnya benar-benar mendadak ya. Nanti itu akan diperjelasnya lagi di sifatul huruf. Kenapa mendadak? Berbeda dengan ain yang nanti ain itu berhentinya perlahan-lahan. Kalau ada misalnya ada kata
i'lamu, kayak i'lamu gitu ya. Karena ain itu sifat hurufnya nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, kalau alif ini atau hamzah ini ketika berhenti ini kita harus benar-benar berhenti mendadak tanpa sedikit pun ada ruang. Kalau ada mobil itu kayak duk gitu ya. Kayak di sini ya murukum. Oke. Kita coba yang kedua. Oke. Yang ketiga, yu'minuna. Yu'minuna. Tiga, alif dalam keadaan sukun. Nah, adapun ketika alif itu dalam keadaan berharokat, nah, bentuk pita suara itu tidak terlalu terbuka, ya, tidak terlalu terbuka, hanya sedikit menjauh. Contohnya di sini keluar ketika dua pita suara saling berjauhan. Contoh berharokat itu seperti ini. I, u. Nah, pita suara kita tidak merapat seperti tadi, yang hamzahnya itu mati atau sukun. Nah, ketika hurufnya berharokat, a, i, u, maka pita suara kita seakan-akan sedikit berjauhan. Set, gitu ya. Nah, itu bentuk pita suara kita ketika melafalkan huruf a. Coba, di sini ada contohnya. Anfusahum. Oke, saya besarkan sedikit. Lihat ya. Ah, betul. Ketika fathah contohnya di sini ada kata anfusahum. Gimana? Anfusahum. Oke, baik. Ketika huruf alifnya sukun. Iyyaka. Baik, gimana ulangi? Iyyaka. Oke, keluarnya di mana? Di pangkal tenggorokan. Oke, selanjutnya. Unzila. Oke, baik. Nah, selanjutnya ini contoh ketika alifnya panjang. Nah, nanti itu ada di makharijul huruf al-jauf, termasuk hamzah itu ketika panjang. Ini coba kita baca amanu. Nah, gitu ya, kalau ya, betul. Kenapa bisa panjang? Karena nanti kalau kita akan belajar di sini ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Kalau ini walaupun alif nih yang anfusahum tapi tidak boleh dipanjangkan. Nggak boleh baca. Nggak boleh karena pendek. Nggak ada faktor yang membuat alif itu panjang. Tapi kalau yang kedua ini harus dibaca panjang. Yang harus dibaca dua harokat. Kalau dulu kita dipanjangkannya panjang sekali ya. Kalau belajar itu pas kecil itu kayak Bismillah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah baca seperti itu? Mungkin masih ya. Tapi ternyata ketika kita belajar tahsin, insya Allah kita akan mengetahui bahwa ternyata yang dimaksud dua harokat itu cukup diayun saja. Saya contohnya yang ini. Amanu. Coba. Itu cocok. Jadi baca bismillah. Kalau tadi itu kepanjangan, yang benar adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Nah, itu cukup dikatakan. Ya, betul. Nah, itu cukup dikatakan dua harokat. Contoh selanjutnya ada kata imanan. Coba. Imanan. Oke, taib. Dan yang ketiga, utia. Oke, sahih. Oke, selanjutnya. Itu tadi ya. Jadi alif itu keluar dari mana? Tenggorokan. Pangkal tenggorokan. Betul, pangkal tenggorokan. Karena kalau tenggorokan saja itu masih universal. Karena tenggorokan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, tengah sama pangkal, tengah, ujung. Sama ujung tenggorokan, sahih. Oke, temannya di sini dikatakan bahwa sum aqsal halqi hamzahun
hamzun wa haun, kata Imam Ibnu Jazari. Dan berada di aqsal halqi itu yang pertama hamzah, yang kedua ha. Coba gimana? Ha. Oke, sekali lagi tidak perlu dengan besar-besarkan tidak perlu. Ketika kita coba mengeluarkan hurufnya dari bawah, maka akan otomatis bunyinya ha. Ha. Oke, betul. Nah, di sini ada contoh. Haknya ketika haknya sukun. Ahum. Coba. Ahwahum. Lagi. Coba satu-satu. Herson. Naam Ustaz. Tafadhal. Contohnya yang pertama. Ahwa'ahum. Oke, taib. Coba yang ihbitu. Ihbitu. Khair. Yang ketiga, yuhra'una. Yuhra'un. Barakallah. Oke, selanjutnya coba Umu Adam. Contoh. Ahum. Oke. Yang kedua, ihbitu. Ihbitu. Oke. Yang ketiga, yuhra'una. Yuhra'una. Oke, baik. Nah, ini adalah tanda atau makhrajul huruf ha. Cara baca ha itu bacanya di bawah. Jadi ketika kita sekali lagi membaca kemudian kita menemukan huruf ha besar, maka otomatis kita terpikir bahwa ini ha besar. Maka bacanya nggak boleh dari tengah tenggorokan. Oke? Oke, selanjutnya ada contoh ketika ha-nya itu berharokat. Habaan. Coba 1, 2, 3 bareng-bareng. Habaan. Oke. Ulangi 1, 2, 3. Habaan. Oke, yang kedua. Yahiddi. Yahiddi. Oke, selanjutnya. Hudan. Hudan. Oke. Hatu. Oke, Teb. Yang terakhir. Syahidan. Syahidan. Oke. Hudin. Oke, baik. Mafhum ya? Untuk yang pertama, kita sudah membahas tentang makharijul huruf al-halqu atau tenggorokan dibagi menjadi 3. Pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, dan ujung tenggorokan. Dan pangkal tenggorokan itu ada berapa huruf? 2 huruf. Yang pertama hamzah, yang kedua ha. Ketika kita membaca Al-Quran kemudian menemukan huruf 2 tersebut, maka kita otomatis berpikir mengucapkan dari pangkal tenggorokan. Baik, selanjutnya wasnul halqi atau wasatul halqi. Itu berarti kita naik sedikit dari pangkal ke atas ke tengah-tengah tenggorokan. Oke, terdapat 2 huruf juga, yaitu ain dan ha. Terlihat ya? Ain dan ha. Nah, ada ain, ada ha. Di sini ada gambar suaranya keluar dari sini. Ini ada seperti audio. Nah, ini kita ambil suaranya dari sini. Itulah di pertengahan tenggorokan ada 2 huruf juga, yaitu hamzah, ain dan ha kecil. Kalau tadi ha besar, kalau sekarang ha kecil. Oke, jadi kita bisa bedakan ya, ha besar itu keluarnya di pangkal tenggorokan, sedangkan ha kecil adalah di tengah tenggorokan. Oke, alhamdu, ha besar, ha kecil. Kecil. Maka kita ketika membaca Al-Quran surat Al-Fatihah misalnya atau di hak yang lain, kita baca di tengah tenggorokan. Ha, coba dilembutkan. Ha. Hi. Hu.
Hu. Oke, coba. Saya kurang jelas kalau di sini, tapi insya Allah nanti saya lebih dengarkan jelas lagi. Bisa bedakan ya? Coba sekarang baca ha besar, ha berarti di pangkal tenggorokan. Ha. Kita naik, pegang jari kita. Ha. Ha, ha. Nanti bisa latihan seperti itu. Ha. Karena kalau kita ya betul. Ya, oke. Caranya adalah ketika kita membunyikan ha kecil, pasti pangkal tenggorokan tidak bergetar. Ha. Tapi kalau kita bunyikan ha besar, jelas sekali pangkal tenggorokan kita bergetar. Ha. Nah, ketika kita contohnya di sini ada ahsanu. Coba. Ahsanu. Oke, yang kedua ihsanan. Ihsanan. Oke, betul. Uhsirtum. Uhsirtum. Nah, kita coba latihan ha-nya. Oke. Sekali lagi ahsana. Ahsana. Ihsanan. Ihsanan. Uhsirtum. Uhsirtum. Oke, taib. Nah, itu ketika hurufnya sedang mati. Adapun di sini ada contoh-contoh yang hidup seperti hazaro. Coba. Hazaro. Hittotun. Hitotun. Husnan. Husnan. Nah, itu ha. Adapun sebelah atau satu tempat dengan ha itu dengan ain. Kalau tadi alif dengan ha, kalau ha di pertengahan tenggorokan itu ada dua huruf juga, ha dengan ain. Apa aja? Ha dan ain. Dan ain. Maka kalau ada huruf lain ketika kita baca, nanti di sini ada contohnya, itu kita ambil di tengah-tengah tenggorokan. Beda antara ain dengan alif. Kayak contohnya, kita misalnya baca a'udzu. A'udzu. Itu sebenarnya beda ya. Emang beda. Pertama hamzah, yang kedua ain. Maka ambilnya yang pertama di mana? Di pangkal tenggorokan. Yang kedua kita naik di tengah tenggorokan. Jadi bukan a'udzu salah atau a'udzu itu ain dua-duanya. Tapi yang pertama, yang kedua kita naikkan ambilnya. Yang pertama, yang kedua. A'udzubillah. Betul sekali. Jadi yang kedua, bisa latihan itu ya. Tadi yang a dengan ain itu sama. Kalau a kita pasti bergetar di pangkal tenggorokan. Tapi kalau nyebut itu tenggorokan bergetar. Gitu ya. Jadi ketika a'udzu itu sedangkan yang ain itu di tengah tenggorokan. Coba saya contohkan. Ummu Arka baca a'udzu coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, contoh di sini dibaca contohnya. Sebentar. Terlihat? Nah, sudah terlihat? Sudah. Oke, contoh yang pertama yang ain. Ainnya mati. A'lamu. Oke, sebentar. Berarti dari yang pertama huruf apa ini? Hamzah atau alif. Yang kedua dengan ain. Tadi bedanya. Kalau yang alif itu berhentinya mendadak seperti ini. Jita gitu ya. Atau ya muru. Oke, sedangkan yang ain itu nanti seperti dia itu ngeremnya seperti pelan-pelan. Kalau ini ada kata a'lamu. Jadi kita ambil pertama di bawah
terus kita lihat itu ain mati, berarti kita naik ke atas. Berhentinya di tengah-tengah, jangan di lamu, salah. Tapi kalau kita pelan-pelan ya, misalnya di slow motion itu kita ambil di bawah, kemudian kita berhentikan di tengah-tengah. Nah, itu kalau pelan-pelan. Kalau cepat berarti lamu. Lamu. Oke, nanti terus. Oke. Sekali lagi. Lamu. Oke, yang kedua i'tadu. I'tada apa? I'tada. Yang mana Ustaz? Yang kedua, sebelahnya, sebelah i'lamu, a'lamu. Tadu. Tada. Tada. I'tada. Tada. I'tada. Ya apa? Ini alif. I'tada. Ya, tada. Ya, tada. Oke. Budun. Tak Budu. budu. Oke. Oke, tadi Afan. Sekali lagi. I'tada. Tada. A'budu. Budu. Oke, gitu ya. Itu kalau Berhenti. berhenti. Nah, di sini kalau ininya lebih Afan. Kalau hamzah, kalau ainnya itu hidup, ini lebih sedikit mudah. Kayak seperti alimtum. Gimana? Alimtum. 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 Oke, yang ketiga iddatahum. Bidjanahum. Datahum. Iddatahum. Iddatahum. Lagi umyan. Umyan. Oke. Ahadu. Ahadu. Oke, diambilnya dari tengah tenggorokan. Ahadu. Ahadu. Yang H contohnya hadzara. Hazara. Hadaro. Oke. Hazara. Hittatun. Hittotun. Hintotun. Oke. Husnan. Husnan. Oke. Lanjut. Hadiri. Hadiri. Berarti Oke. kalau ini, nah, Gimana? Afan, ini berarti suaranya dari yang H dari di bawah ya, di pangkal ya. Kalau yang H-nya di tengah lidah. Hadiri gitu kan. Bentuk H tengah lidah itu di tengah lidah Afan, di tengah tenggorokan itu yang H seperti ini. Beda ya, ya. Di tengah. Nah, ini H yang ini H kecil, kita sebut H kecil. Oh, iya. Yang tadi yang bulat itu H besar. Nah, ini H besar. Oke, Ustadz boleh langsung nanya nggak? boleh. Boleh Bu. Beda hamzah sukun sama kaf sukun itu bacanya gimana? Kalau ain kan tadi Ustadz katakan ada proses berhentinya. Kalau kaf sama ain Kaf. sama hamzah gimana? Kaf. Iya. Oke. Kaf itu pertama hurufnya adalah keluar di makhraj al-lisan atau di lidah. Di mana keluarnya? Kalau ini lidah kita, lihat ya. Ini ujungnya, ini pangkalnya. Nah, ini di pangkalnya ini paling pangkal. Setelah nanti di atas ini, di paling pangkal itu ada nanti huruf qa. Coba baca qa. Oh, Oke, berarti di sini keluarnya. Nah, itu keluar huruf qa. Sedangkan ketika kita lanjut setelah huruf qa itu ada huruf ka. Coba. ka. Di ujung lidah setelah ujung lidah, setelah pangkal lidah apa? Pangkal lidah huruf qa, setelah pangkal lidah itu huruf ka.
Bedanya kalau ko itu ke atas, kalau ka itu nanti bacanya ke bawah. Nah, sedangkan huruf ka itu termasuk huruf hamas. Huruf apa? Huruf hamas. Nanti masuknya ke sifatul huruf. Dan walaupun hamas, ka itu tetap mempunyai sifat yang kedua adalah syiddah atau kuat. Ketika berhenti huruf ka, itu misalnya ada ayat di surat juz 30, alam nashrah laka sadrak. Nah, ketika di situ, ketika ka-nya berhenti, kita tidak boleh baca sadrak, terlalu membuang nafas. Ya, karena nanti salah satu sifat ka itu kan nafasnya keluar ketika berhenti. Namun juga suaranya tertahan. Maka ketika kita membunyikan huruf ka terutama yang sukun, itu harus ada nafas yang keluar. Alam nashrah laka sadrak. Jadi jangan sadrak. Oke, nanti pelajarannya setelah makhrajul huruf. Tapi ada angin yang keluar, namun suaranya tetap tertahan. Nah, seperti itu. Suaranya nanti masuknya sama seperti alif, hanya bedanya nanti suaranya tetap tertahan. Itu ya Bunda ya. Dalam sifat suaranya tetap tertahan sama, hanya saja kaf itu harus ada keluar nafasnya terutama ketika berhenti. Jadi kalau pelan-pelan sadrak. Jadi jangan langsung sadrak. Itu terlalu membuang nafas. Hanya saja cukup sedikit nafas yang keluarkan ketika kaf ini sukun. Sadrak. Jadi tertahan dulu, baru nafasnya keluar. Oke, ada lagi? Berarti bedanya kalau hamzah nggak pakai nafas keluar, kalau kaf pakai gitu ya? Ya, Baik, betul. terima kasih Ustadz. Ya, betul. Insya Allah itu kita pelajari setelah makhrajul huruf nanti. Itu semakin menarik nanti insya Allah pelajaran kita. Baik. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ain dengan ha. Latihannya gitu ya. Ha. Kemudian a. Di sini ada contohnya, nanti boleh dilatih. Intinya kalau ada ain sukun tadi, a'lamu, i'tada, u'budu. Ya. Oke. Nah, ini latihannya kita pegang di sini. Gitu ya latihannya ya. Jadi jangan itu masih salah. Tapi ketika kita ngambil ainnya matinya di sini, nah itu baru tepat. A'lamu. Jadi a'udzu juga bisa kita pakai latihan. A'udzu. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah di ujung tenggorokan. Kita bahas satu makhraj ya, yaitu tenggorokan al-halqu. Cuma 6 huruf aja, boleh diingat. Hamzah ha, ain ha, yang atas, yang ketiga ghain kha. Apa? Ghain kha. Oke, sahih. Yang pertama hamzah ha, ain ha, Ain ha, kecil. ghain kha. Yang di atas ghain kha. Oke, keras ya. Ghain itu ternyata keluarnya di tenggorokan bagian atas, dan kha juga sama. Kha. Oke. Baik. Nah, ini ada contohnya. Ketika ghain itu sukun. Oke, di sini. Coba kita baca bareng-bareng. Al-niya'ah. Oke, lanjut. Iqtarafa. Iqtarofa. Sekali lagi. Oke, iqtarafa. Iqtarofa. Oke, satu lagi. Ughsyiyat. Ughsyiyat. Kesalahan terbesar ketika kita menjumpai ghain yang mati, itu hurufnya terpantul, betul? Dan itu tidak boleh. Ya. Tidak boleh terpantul. Karena nanti kita masuk ke sifatul huruf,
ghain itu bukan termasuk huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu ba, jim, dal, ta, qaf. Belum. Oke. Nah, itu huruf yang boleh tertentu ketika pun. Nah, tadi ada yang terdengar ilg. Nah, itu tidak boleh. Pelatihan bahwa ghain itu tidak boleh terpaksa. Jadi nia tertahan. Ya. Nia. Iya. Selanjutnya tarafa. Tarofa. Oke, khair. Coba Ustadz tes. Ulpa hadir? Ulpa? Oke, coba hadir. Coba Ulpa contohkan yang agniya, tarafa dan ughsyiyat. Agniya, tarafa, Tarafa. tarafa, Oke, lainnya coba sekali lagi. tarafa, Oke, satu lagi. Yang ughsyiyat. ughsiyat, Masih ada ugh-nya. Nggak boleh ada langsung ughsyiyat. ughsiyat, Oke, khair. Ada lagi. Suana hadir? Hadir, Ustaz. Oke, coba baca. Agniya. Agniya. Oke, khair. Tarafa. Tarofa. Ughsyiyat. Ughsyiyat. Oke, khair. Selanjutnya insyaallah untuk ghain selanjutnya kita bisa baca ya. Tapi ingat, ghain itu adalah keluarnya di mana? Tenggorokan bagian Atas. Ujung. tidak ada kaitannya dengan bibir. Terkadang kita membaca ghain itu go, ya. Go. Nah, itu salah. Nah, sekarang kita tahu bahwa ghain itu keluarnya dari tenggorokan bagian ujung. Oke, jadi tidak perlu pakai pakai mulut yang dimanyunkan, itu tidak perlu. Karena dengan mengucapkan gha, baik, gha, nah itu sudah masuk ke huruf ghain. Jadi nggak perlu goil, salah. Betul. Coba kita al-Fatihah di situ kata ghairil maghdubi. Jadi jangan ghairil maghdubi. Itu salah. Itu cara bacanya dilembutkan sekali, jangan terlalu go. Itu salah. Oke, yang benar adalah di ujung tenggorokan dilembutkan. Gha. Go. Oke. Ghairil maghdubi. Oke, taib. Dan yang terakhir adalah kha. Yang satu tempat dengan ghain adalah huruf kha. Nah, jadi tadi hamzah, ain, ha, ghain, kha. Oke, tadi ya. Jadi tidak boleh baca ghain itu manyun. Ghairil yang tepat. Cukup gha karena makhrajnya atau tempatnya itu di ujung tenggorokan. Temannya ghain adalah kha. Coba kha. Oke, ada kasar-kasarnya untuk huruf kha. Oke, baik. Ini ada contoh. Mungkin kita bisa dibacakan oleh Heri. Tafadhal Heri. Heri Purnomo. Yang mana Ustaz? Yang mana Ustaz? Yakum. Akhrajukum. Baik. Akhrajukum. Oke, ikhtilafi. Oke, ikhtilafi. Ukhrijat. Oke. Baik. Lanjutkan sama Medi Chandra. Ustaz. Oke. Dibaca, Jarib. Ikhtilafi. Coba dari akhrajukum. Akhrajukum. Oke.
ikhtilafi, Oke. ukhrijat, Ukhrijat. ukhrijat. Oke. Khair. Nah, kita fokus pada kha yang atau huruf-huruf yang matinya dulu karena di situ mudah cara menempatkan atau cara menelaah benar tidak bacaan huruf kita. Gitu ya. Jadi tadi akhrajukum, kha keluarnya di ujung tenggorokan sama dengan ghain, cara bacanya adalah agak dikasar-kasarkan sedikit. Kha. Nanti kalau kita masuk ke huruf yang setelah pelajaran ini sifatul huruf, kha ini termasuk sifat yang mempunyai sifat isti'la. Isti'la itu naik ininya, pangkal lidahnya. Ketika membacanya itu naik. Jadi nggak bisa kha, nggak boleh. Pasti naik pangkal lidah kita. Kho. Gitu ya. Nah, makanya nanti sifat makhrajnya kha ini termasuk isti'la atau naik pangkal lidah ke atas. Nah, ketika isti'la ini terjadi, nah ini nanti hurufnya akan menjadi tebal seperti jadi bacanya jangan tapi akhrajukum. Jangan tapi ikhtilafi. Satu lagi jadi jangan jangan ditarik tapi pasti tebal. Kenapa? Karena huruf kha adalah huruf isti'la. Huruf isti'la nanti akan dibahas di sifat itu. Gitu ya. Oke, kita ulang lagi. Allah pelajaran kita cukupi malam ini untuk satu makhraj saja, al-halqu. Ya, tadi ada berapa al-halqu? 3. Ada 6. 6 huruf. Salah ya? Betul 6 huruf. Oke, al-halqu itu dibagi menjadi 3 bagian. Iya. 3 bagian, 3 tenggorokan. Yang pertama ada aqsal halqi, pangkal tenggorokan. Kedua ada tengah tenggorokan atau halqi, dan yang ketiga ada adnal halqi atau ujung tenggorokan. Yang pertama ada yang kedua ada ain sama ha, dan yang ketiga ada ghain. Masya Allah. Barakallah. Baik, ada pertanyaan sejauh ini? Ada pertanyaan lagi? Ada Ustadz. Gimana? Ini kalau yang depan, saya bingung kalau baca Al-Quran yang depannya nggak ada harokat. Depannya kasroh, iya itu bingung. Oke, baik. Oke, nah ini nanti masuknya ke kaidah bahasa Arab, tapi insya Allah saya jelaskan. Oke, dilihatnya itu dari mana? Ketika kita membaca Al-Quran ada itu namanya fi'il amr ya, kata perintah. Itu misalnya ada kata lamu. Gini ya, suka bingung ya. Saya terbaca ya. Ya. Itu dilihatnya dari mana? Ketika bentar. Nah, dilihatnya itu dari harokat keduanya. Oke, harokat yang keduanya. Ketika harokatnya ini antara fathah dengan kasroh. Oke, maka yang ini dibacanya kasroh. I'lamu. Gitu ya. Jadi kalau yang huruf keduanya ini adalah fathah atau kasroh, maka dibacanya ininya kasroh. Gitu ya. Jadi nggak ada yang dibaca A. Sedangkan kalau contohnya hurufnya tengahnya adalah gini.
Bentar, saya tulis aja mungkin ya. Saya tulis di Word. Biar terlihat lebih rapi. Gitu ya. Tadi kalau ada dilihat dari tengahnya itu, huruf yang keduanya. Kalau fathah dan kasroh itu maka yang hamzah wasalnya itu adalah kasroh. Sedangkan kalau ada di surat Yusuf, bunyinya seperti ini. Sebentar. Ada kata sedangkan kalau huruf yang keduanya, yang ininya adalah dhammah, maka yang huruf yang ini, yang alif ini yang tidak ada harokatnya dibaca dhammah. Jadi bacanya gimana? Uqtulu. Nah, betul. Jadi kalau apa tadi? Dilihat dari huruf yang keduanya ini. Kalau harokatnya fathah atau kasroh, maka dibacanya Kasroh. ya'lamu. Gitu ya. Sedangkan kalau di sininya adanya harokatnya dhammah, maka yang alif ini dibacanya dhammah. Dhammah. Paham? Baik Ustadz. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Ada lagi sebelum kita tutup? Insya Allah untuk materinya satu malam kita satu tempat. Tapi kalau lisan kayaknya kita butuh beberapa malam, 2 hari atau 3 hari untuk membahas. Karena banyak sekali huruf yang keluar dari alisan, sekitar 18 huruf. Ada lagi? Baik, jika tidak ada, kita cukupkan. Aktafi, kita cukupkan untuk tahsin kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa praktekkan masing-masing. Ingat ya, al-halqu atau tenggorokan terbagi menjadi 3. Aqsal, wastal, dan adnal. Pangkal, tengah, dan ujung. Ini ada 6. Hamzah, ainha, ghainha. Ainha dan ghainha. Oke. Tidak ada pertanyaan, insyaallah kita cukupkan pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Terima Terima kasih kasih Ustadz. Ustadz.